Hai teman-teman 994, kali ini kita mau kenali lagi sebuah power supply keren. Kenalin, power supply RF4 3005 Pro. Sebuah power supply dengan tegangan maksimal 30 volt dan arus 5 ampere. Ada display analog juga untuk tampilan nilai ampernya. Dilengkapi dengan tombol output untuk memastikan settinganmu udah cocok buat eksekusi. Dilengkapi dengan 4 channel memori untuk menyimpan settingan arus dan tegangan yang kamu mau. Ada fitur lock buat kunci settinganmu juga ya. Ada port USB untuk 5 volt 2 ampere. RF4 3005 Pro juga terdapat kipas untuk pendingin yang menyala otomatis saat power supply ini panas. Yakin gak mau punya power supply yang warnanya beda dari yang lain? Follow akun kita untuk info produk lainnya. See you, bye-bye. Halo Sobat Duren, Afan di sini kembali lagi di channel 99 Part dalam program Belah Duren. Yang dimana seperti biasa kita akan membahas, mengupas secara tuntas dan ringkas tentang produk-produk keren di dunia teknisi ini. Jadi udah sekian purnama kita nggak ketemu, akhirnya program Belah Duren sudah ada lagi di YouTube-nya 994. Jadi untuk Sobat-Sobat Duren jangan sampai ketinggalan informasi-informasi ataupun rekomendasi-rekomendasi barang-barang keren di dunia teknisi ini. Episode hari ini, produk keren yang akan kita bahas adalah power supply dari merek yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan panas di dunia teknisi, yaitu RF4. Power supply RF4 3005 Pro nih. Jika di video sebelumnya kita membahas power supply RF4 3005D, nah hari ini kita akan membahas tuntas power supply RF4 3005 Pro yang tampilannya mungkin jauh lebih menarik daripada barang yang sebelumnya kita review. Apalagi ada komposisi yang cukup berbeda dari 3005D nih, RF4 3005D ada komposisi yang berbeda nih. Jadi lihat aja di tampilan udah kelihatan. Jadi bisa kita bilang RF4 berhasil untuk mengeluarkan barang yang sangat-sangat berbeda dari produk-produk atau merek-merek lainnya. Seperti yang kita tahu, innovation never stop. Fokus desain and concept adalah slogan dari RF4 yang menjanjikan ataupun meyakinkan para teknisi di dunia termasuk di Indonesia. Nah, bahwa mereka memberikan suatu konsep yang bukan hanya suatu slogan yang bukan hanya slogan belaka, tapi mereka buktikan dengan power supply RF4 3005 Pro ini. Bisa kita lihat ada beberapa inovasi yang jarang banget kita ketemui di merek-merek lain ataupun di power supply lainnya. Ini menjadi salah satu kelebihan dari RF 3005 Pro ini. Nah, sebelum kita masuk dan lanjut ke spesifikasi, kekurangan maupun kelebihannya. Jadi kita mau minta dulu ke Sobat-Sobat Duren buat subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan share ke teman-temannya biar Sobat-Sobat Duren di luar sana tahu tentang informasi-informasi terbaru tentang barang-barang keren di dunianya teknisi. Inilah RF4 3005 Pro dengan look yang baru dan aura baru yang akan menjanjikan dan melayani para teknisi di Indonesia maupun di dunia dengan sangat baik. Mari kita masuk ke spesifikasinya. Oke, kita lanjut ke spesifikasi power supply RF4 3005 Pro ini. Nah, untuk working voltage-nya itu AC 220. Jadi masih bisa digunakan di Indonesia. Sedangkan untuk output voltage-nya itu ada di DC 30 volt. Dan di output ampernya itu ada di 5 ampere. Jadi ini 30 volt 5 ampere. Sedangkan untuk power supply-nya kalau kita ingin menggunakan yang kita butuh watt di 150 watt dengan frekuensinya 50 Hz. Nah, dan menggunakan fuse, ini fuse-nya di 250 sih tulisannya sini.
dan dapat cadangan fuse-nya juga nih. RF4 jadi menyediakan cadangan fuse-nya. Nah, terus untuk dimensi dan beratnya gimana Bang? Dan ini dimensi dan beratnya ini nggak tahu kenapa banyak banget yang nanya ya. Tapi nggak apa-apa, kita bakal kupas tuntas hari ini pokoknya tentang RF 3005 Pro ini. Untuk panjangnya itu ada di 22 cm, sedangkan untuk tingginya itu ada di 16,6 cm dan lebarnya ada di 15,2 cm. Tuh, untuk dimensinya. Sedangkan untuk beratnya itu sekitar 4-5 kiloan. Kalau dengan packingan mungkin bisa jadi 6 kilo lah. Tanpa packingan itu di 4,5an sampai 5 kiloan. Itu untuk beratnya. Sekitar itu. Terus juga sobat-sobat durian pasti penasaran nih. Ntar kalau kita punya RF4 kita bakal dapat apa aja Bang? Nah, untuk dapat paket lengkapnya RF4, sobat-sobat durian itu bakal dapat yang tentunya ya stationnya. Bukan stationnya ya, tapi power supply RF4-nya ini. Terus juga bakal dapat kabel powernya. Nih, ada kabel power. Terus juga ada kabel groundnya. Ada kabel ground dan kabel power supply standarnya. Itu yang buaya ya. Yang paling standar banget di dunia teknis ini untuk kabel power supply-nya. Terus kalau seandainya bingung dengan fitur-fiturnya ataupun cara pemakaiannya, sobat-sobat durian juga bakal dapat. Ini hampir sama sih sama RF 3005D sebelumnya yang udah kita bahas. Cuma memang ada beberapa kondisi yang membedakan, apalagi mengunggulkan juga 3005 Pro ini. Nah, penasaran sama kelebihan dan kekurangannya kan? Jadi kita lanjut aja ke kekurangan ataupun kelebihannya RF 3005 Pro ini. Yang pertama untuk kelebihannya mungkin dia sudah ada 4 channel, bisa kita lihat ada 4 channel di sini. Terus juga yang kemarin juga udah pernah kita bahas sebelumnya, dia sudah ada volt limitnya. Jadi bisa diatur dari 5 volt, 8,4 volt, 15 volt sampai 30 volt. Jadi untuk sobat-sobat durian yang menggunakannya untuk handphone, iPad mungkin bisa dipakai di 5 sampai 8 volt, atau ada sobat-sobat durian yang menggunakannya untuk laptop, apalagi komputer, TV atau yang lain bisa menggunakan di 15 sampai 30 volt. Jadi ini tergantung kebutuhan sobat-sobat durian di luar sana. Terus juga apalagi Bang ya, yang lain dia ada kelebihan OCP-nya. Jadi ada sistem over current protection-nya. Jadi jangan takut nanti tegangan berlebihan ke barang yang sedang sobat-sobat durian kerjakan. Terus juga di over current protection-nya atau OCP-nya itu sobat-sobat durian bakal dapat juga yang fitur once dan continue-nya. Jadi bisa dipakai untuk sekali saja dan juga bisa digunakan berlanjut berlanjut. Jadi hari ini pakainya jam segini, ntar pakai lagi masih bisa. Nah, itu OCP-nya digunakan dengan fitur continue-nya. Nah, terus apa lagi Bang? Ada CC dan CV-nya gimana ya? Tuh ada constant current dan constant volt-nya. Terus juga ada salah satu yang kemarin kita bilang ini adalah teknologi yang cukup bagus untuk power supply sehingga kita bisa lebih safety, yaitu adalah sistem lock dan unlock-nya. Nah, apalagi ketika sobat-sobat durian pengen menggunakan 3005 Pro ini, sobat-sobat durian butuh pencet ini dulu nih, jangan lupa. Karena kalau seandainya sobat-sobat durian nggak menggunakan sistem outputnya ini, tegangan tidak akan keluar dari RF 3005 Pro ini. Ini mirip sama power supply yang sebelumnya kita juga bahas, yaitu WAMTEK ya. Nah, di WAMTEK. Jadi sistem ini lebih mensafety. Lebih menjaga keamanan tuh. Lebih menjaga keamanan sobat-sobat durian dalam menjaga barang, maupun kalau seandainya di rumah ada anak-anak ataupun ketidaksengajaan nanti ke barang yang digunakan untuk yang lain-lain misalnya tanpa sengaja. Nah, itu sobat-sobat durian jangan takut, jangan risau, ini udah ada sistem outputnya. Apalagi juga ada sistem lock unlocknya. Jadi sobat-sobat durian jangan takut buat lupa, wah ini kemarin pakainya berapa volt ya, ini kemarin berapa volt ya. Ini untuk sobat-sobat durian yang di luar sana yang
merasa dirinya suka lupa, tuh jangan takut karena sudah ada sistem lock dan outputnya juga. Tuh, itu untuk power supply 3005 Pro ini. Terus apa bang yang membedakan dia sama power supply lainnya? Power supply premium 1 ini sudah dibekali dengan dua display yang sangat-sangat membantu. Jadi sobat-sobat Durian bisa menggunakan sistem atau display analognya maupun display digitalnya. Jadi sobat-sobat Durian bisa membaca atau mengukur arus lebih tepat. Atau sobat-sobat Durian, bang biasanya saya pakai digital nggak biasa pakai analog, itu sobat-sobat Durian juga bisa pakai RF4 3005 Pro. Jadi RF4 3005 Pro ini bisa jadi media pembelajaran untuk sobat-sobat Durian yang biasanya mungkin pakai digital, jarang pakai analog, bisa menggunakan RF4 3005 Pro ini. Atau sobat-sobat Durian yang biasanya menggunakan analog, nggak pernah pakai digital, itu sobat-sobat Durian juga bisa menjadikan RF4 3005 Pro ini sebagai media pembelajaran lah. Kalau seandainya pengen lebih jadi suhu lagi dalam pengukuran, itu sobat-sobat Durian bisa menggunakan RF4 3005 Pro karena sistem display maupun analognya ini itu sudah tersinkronisasi. Jadi dia sinkron. Jadi kalau misalnya kebaca di bawah 5 volt berapa ampere atau ampernya kebaca mungkin 1 ampere 2 ampere, itu udah bisa kelihatan juga di analognya. Jadi dia lebih tepat, lebih mudah dan lebih memanjakan sobat-sobat Durian semua. Terus apa lagi bang kira-kira kelebihannya ya? Kelebihannya mungkin seperti power supply sebelumnya. Power supply RF 3005 Pro ini sudah dibekali dengan pendingin otomatis. Ya, untuk sobat-sobat Durian yang merasa, bang saya makainya dari pagi sampai malam meledak nggak ya? Itu sobat-sobat Durian nggak perlu risau. Karena RF4 3005 Pro ini sudah memberikan sistem pendingin otomatis. Jadi jika RF ini, power supply ini, suhunya itu naik di 30 derajat sampai 25 sampai 30 ke atas, dia akan otomatis hidup pendinginnya. Jadi untuk sobat-sobat Durian semua nggak usah takut kalau mau dipakai 24 jam, mau 15 jam atau 2 hari seminggu juga nggak usah takut. Barangnya sudah dipastikan akan awet dengan sistem pendinginnya. Jadi tidak memungkinkan untuk barangnya meledak, apalagi ya rusak, apalagi meledak ya. Segitu RF4 mencoba untuk meyakinkan para teknisi di dunia kalau barang-barangnya benar-benar berbeda dari merek-merek lainnya. Dari sistem ini aja kita udah bisa lihat antara analog dan digital itu membedakan RF4 3005 Pro ini dengan power supply lainnya. Ada power supply apa aja yang ada analog dan digitalnya? Yang 30 volt 5 ampere itu kayaknya belum ada deh, baru RF4 3005 Pro ini. Jadi untuk sobat-sobat Durian nih yang berminat ataupun yang pengen punya, ini bisa sobat-sobat Durian jadikan salah satu rekomendasi power supply di 2024 ini. Terus apalagi dia sudah punya 2 USB output nih, output USB di sini yang sudah diatur, jadi kita nggak bisa adjust. Itu juga sangat membantu ketika sobat-sobat Durian pengen coba lihat ampere yang mau dicek. Jadi nggak perlu lagi USB skematik lah ya. Jadi udah saat ini udah bisa kita bilang sebagai paket lengkapnya di power supply gitu loh. Terus juga ada apa lagi bang? Itu ada sistem trafo yang menstabilkan listrik. Jadi ketika tegangan keluar dari RF 3005 Pro ini, dia tidak akan memberikan tegangan lebih ataupun tegangan yang tidak stabil. Jadi RF4 sudah menyatakan kalau 3005 Pro ini dan membuktikan juga kalau RF4 3005 Pro ini atau power supply ini listrik walaupun gak stabil, dia akan mengeluarkan tegangan yang stabil. Jadi untuk sobat-sobat Durian semua yang lagi nyari power supply rekomendasi, ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk sobat-sobat Durian di luar sana yang lagi cari power supply keren, apalagi yang fungsinya banyak dan lengkap. Ini sobat-sobat Durian bisa menggunakan RF4 3005 Pro ini. Terus apalagi ya kelebihannya? Fiturnya
sangat-sangat banyak. Jadi untuk sobat-sobat Duren yang penasaran dengan fitur-fiturnya atau bagaimana menggunakan RF 3005 Pro ini, sobat-sobat Duren bisa tonton nih video di atas ini. Nama programnya TNT, Tips dan Trik. Jadi sobat-sobat Duren bisa tonton video di atas ini biar nanti sobat-sobat Duren nggak bingung lagi ketika sobat-sobat Duren pengen menggunakan RF 3005 Pro ini. Tuh, itu untuk kelebihannya ya. Nanti di video TNT itu sobat-sobat Duren pasti paham kelebihannya apa aja, karena fitur-fitur semua di sana bakal dibahas secara simple dan mudah gitu loh. Jadi sobat-sobat Duren pasti bakal ngerti. Terus apa lagi Bang untuk kelebihannya? Mungkin untuk kelebihannya kita sampaikan itu dulu aja kali ya. Kita lanjut ke kekurangannya. Karena kekurangannya mungkin bisa dibilang sama dengan power supply 3005D dari RF4 yang sebelumnya kita bahas, yaitu warnanya. Nah, warnanya cukup mencolok, jadi mungkin ada sebagian teknisi yang kurang suka dengan warna dari RF4 ini. Jadi mungkin bisa kita bilang sebagai kekurangan lah ya, karena warnanya bukan warna netral ya seperti kita tahu kayak hitam putih. Jadi palingan kekurangan pertamanya adalah dari warnanya. Warna ini nggak semua teknisi di Indonesia suka maupun di dunia suka. Jadi kebanyakan kalau saya lihat di YouTube itu sobat-sobat Duren kita di YouTube itu banyak menempelkan stiker-stiker maupun dicat ulang gitu loh, jadi hitam. Jadi mungkin warna bisa kita bilang sebagai kekurangan pertama dari RF 3005 Pro ini. Terus apa lagi Bang? Salah satunya juga kekurangannya itu USB-nya belum fast charging. Nah itu aja sih. Di saat hampir semua power supply baru dari merek-merek lain sudah menggunakan fast charging, RF4 belum menyediakan USB chargingnya itu belum fast charging, masih yang biasa. Jadi belum support buat fast chargingnya. Terus apa lagi Bang kekurangannya kira-kira? Kekurangannya dari pengalaman kita bisa kita bilang kekurangannya juga salah satunya adalah banyaknya fitur ataupun terlalu banyaknya fitur membuat banyak teknisi sulit beradaptasi. Jadi untuk sobat-sobat Duren nih yang mungkin sudah punya RF4 pasti ngerasain banyaknya fitur dari RF4 ini. Ada beberapa mungkin yang mengatakan sulit beradaptasi, tapi nggak begitu lama mereka sudah bisa untuk beradaptasi. Jadi untuk sobat-sobat Duren ini bisa kita bilang sebagai kekurangan atau kelebihan juga. Dengan fitur yang begitu banyak disediakan oleh RF4 ini pasti butuh waktu buat adaptasi. Jadi untuk sobat-sobat Duren nih, jadi bisa jadikan ini sebagai kekurangan maupun kelebihan. Karena kenapa kita bilang kelebihan ya, karena fiturnya banyak, ya kita agak sulit untuk memahami, butuh waktu. Jadi itu juga bisa jadi kekurangan dari RF4 3005 Pro ini. Jadi untuk sobat-sobat Duren, ini sangat-sangat rekomendasi dari kita untuk sobat-sobat Duren yang lagi nyari power supply RF4 3005 Pro ini. Jadi untuk sobat-sobat Duren di luar sana lagi nyari rekomendasi maupun informasi-informasi, jangan lupa datang ke channel 994. Dalam program Belah Duren kita akan bahas barang-barang keren di dunianya teknisi, maupun ya teknisi handphone bisa, di teknisi laptop maupun teknisi yang lain juga bisa, karena kita juga menyediakan barang-barangnya. Jadi kita bisa membahas secara tuntas maupun ringkas tentang barang-barang yang sobat-sobat Duren butuhkan. Nah, itu tadi untuk kekurangan, kelebihan, spesifikasi maupun apa saja paket-paket yang bakal sobat-sobat Duren dapetin ketika sobat-sobat Duren punya RF4 3005 Pro ini. Nah, mungkin untuk hari ini segitu saja dulu. Kita disclaimer dulu kalau ini hanya pendapat kita saja, hanya pendapat tim dari 99% saja. Jadi untuk sobat-sobat Duren, kalau seandainya ada kesalahan maupun salah penyampaian kata maupun ada salah informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video kita
Kalau seandainya ada kesalahan maupun tambahan itu di komen aja. Kalau seandainya suka videonya di like aja nih di bawah. Kalau nggak suka di unlike aja juga nggak apa-apa. Itu menjadi sebuah pelajaran buat kita biar jadi lebih termotivasi nantinya memberikan konten-konten yang lebih edukatif dan seru nantinya. Jadi untuk sobat-sobat Duren nih, jangan lupa pokoknya nonton tadi video yang tips and trick biar lebih ngerti tentang fitur-fitur apa saja yang dipunyai oleh RF4 3005 Pro ini. Dan jangan lupa juga buat tonton video ini biar lebih tahu apa saja kelebihan kekurangan spesifikasi ataupun apa saja yang bakal didapetin ketika sobat-sobat Duren punya RF4 3005 Pro ini. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih. Salam teknisi. Avan. Ciao.